Bos, Akhirnya kau keluar juga. Tenanglah, jangan buat masalah untuk penjaga. Dan si kepala serigala itu kurung dia di ruang gelap dan biarkan dia kelaparan selama 3 hari. baik bos, aku akan pastikan dia diurus dengan baik. Selamat datang kembali Tuan Muda Bos Nalan. Semuanya sudah diatur untukmu. Li Jun, kenapa kau bergaul dengan orang-orang ini tepat setelah kau keluar? Tentang apa yang terjadi saat itu? Ku sudah mendengar semuanya. Kau hanya masuk penjara karena melukai seseorang untuk melindungi pacarmu. Pada dasarnya kau bukan orang jahat. Sekarang setelah kau keluar, kau harus hidup jujur, jangan tersesat lagi. Tersesat. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Muda Zhao San. Jaga sikapmu. Berapa kali sudah kubilang, kita harus mematuhi hukum. Sudah 3 tahun dunia luar, sudah banyak berubah. Ini bukan lagi era di mana kau bisa menaklukkan dunia, hanya dengan tinjumu jika kau menghadapi masalah yang tidak bisa kau selesaikan. Hubungi aku. Jalan. Ke grup Junlin. Grup Junlin, lobi lantai 1. Li Jun, kenapa kau mengikutiku ke sini? Tahukah kau bahwa hari ini tokoh yang sangat penting akan datang untuk memeriksa grup Junlin keamanan sangat ketat? Kau akan menyebabkan masalah besar jika kau menerobos masuk. Aku tahu. Aku hanya ke sini untuk memeriksa perusahaanku. Perusahaan. Mu. Dia baru saja keluar dari penjara dan menemui jalan buntu di mana-mana. Dia pasti telah ditolak, harga dirinya terluka. Itu sebabnya dia mengarang kebohongan konyol di depan teman lama hanya untuk menyelamatkan muka. Sangat menyedihkan. Li Jun, di depan teman lama. Gengsimu tidak perlu setinggi itu. Kamu baru saja keluar tidak mudah mencari pekerjaan. Presiden grup Junlin kebetulan adalah temanku. Selama kamu mau bekerja keras, aku akan mempertaruhkan reputasiku dan berbicara baik tentangmu. Oke. Tidak perlu. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Pergi ke pintu belakang jika kamu ingin mengemis lift VIP, bukan untuk kamu sentuh keluar. Tuan, Tidak perlu bersikap berlebihan. Rapikan pakaianmu. Itu cukup provokatif. Iya, Selamat datang untuk memeriksa, bos. Orang tua itu benar-benar kaya. Dengan santai memberikan perusahaan 20 miliar. Tuan Muda. Teh puer kualitas terbaik yang Anda minta untuk kerabat Anda. Sudah siap, puer. Terima kasih. Aku akan menemui bibiku. Jun, kamu akhirnya keluar, cepat masuk. Makan. Apa rencanamu setelah keluar? Aku belum memutuskan. Siapa yang membawa teh sampah ini? Sangat hitam, apa bisa diminum? Bajingan pedagang barang antik sialan ini malah pakai bubuk rongsokan murahan ini dicetak jadi botol tembaga palsu untuk menipuku. Seiring waktu hancur jadi debu saat disentuh. Ya ampun, bikin jantungan saja, untung saja ini barang palsu lapuk. Kalau tembaga asli wajah Wewe bakal hancur.
Sudah. Yang penting dia baik-baik saja, Jingfan. Jun baru saja keluar, lagi cari kerja sekarang. Mereka periksa latar belakang di mana-mana. Gimana kalau kamu atur buat Jun kerja di perusahaanmu? Kasih posisi apa saja? Perusahaanku punya syarat penerimaan dan dia tidak kuliah di jurusan ini. Sewa mobil saja dan jadi supir taksi online. Tidak perlu. Dia sudah pernah masuk penjara dan masih gengsi untuk kerja. Masih mengira dirinya mahasiswa universitas top. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Orang tua lagi berantem gara-gara pekerjaan Li Jun. Gampang itu anak orang kaya Zhang Chao itu yang lagi deketin kamu belakangan ini ada di Sasana Bela Diri Zhenhua. Suruh saja dia cariin kerja buat kakakmu. Bisa kan? Kak Jun, ada teman yang mau kenalin kerjaan ke kakak. Datang ke Sasana Bela Diri Zhenhua di pusat kota. Oke. Sasana Bela Diri Zhenhua. Kak Jun, soal kerjaan biar aku yang urus. Tuan Muda Zhang punya mangsa baru bakal diajak tidur dalam beberapa hari. Gadis kecil itu masih mau nikah sama orang kaya. Nggak ngaca sama statusnya sendiri. Zhang Chao punya tunangan. Cuma main-main aja. Orang ini punya tunangan, dia cuma mau mainin kamu. Dia bukan orang baik, jauhi dia. Gimana kakak bisa dengar di tempat berisik begini? Kak, apa penjara bikin otak kakak rusak? Li Jun, aku panggil kamu Kak Jun karena menghargai Bai Wei, jangan ngelunjak. Kak Jun meremehkanku. Berani tanding di ring. Ayo maju. Zhang Chao kakakku tidak tahu apa-apa. Jangan terlalu keras padanya. Li Jun, kau gila ya? Dia juara 3 kejuaraan kota, dia bisa menghajarmu dengan 1 pukulan. Aku tidak butuh benda ini. Jangan khawatir. Aku tidak akan memukul terlalu keras. Paling-paling aku hanya akan membuatmu terbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Hajar dia dalam satu gerakan. Terlalu lambat. Kembali padamu. Ada lagi yang mau mencoba? Ayo maju dan coba. Pengecut. Zhang Chao, kau tidak apa-apa. Dia benar-benar menyergapku. Kalau saja aku tidak menahan diri karena dia hanya orang biasa, dia pasti sudah hancur sekarang. Toko barang antik palsu paling banyak 50.000. 80.000, tidak kurang sepeser pun. Aku ambil 80.000 gesek kartuku. Anak muda lukisan ini hanya bernilai 50.000, kau rugi. Bukan hanya aku tidak rugi, aku bisa untung 8 juta. Ini 2.000 bantu aku mengupas lapisan lukisan ini. Terus kupas. Kertas cuan yang diukur terlalu rapuh akan hancur jika aku mengupasnya lagi. Terus kupas aku tidak akan memintamu membayar jika rusak. Sudah berakhir. Lukisan yang bagus jadi hancur. Itu harganya $80.000. Karya asli Tang Bohu. Aku menjualnya seharga 80.000. Menjual ini seharga 10 juta tidak akan jadi masalah. Adik, bukan tuan mata Anda luar biasa. Namaku, Zhou Bingkun, Ketua Kamar Dagang Chuzhou. Tepat dalam 3 hari aku mengadakan pameran barang antik. Kita harus berteman. Mudah dikatakan?
Kak Dong, ayahku Zhang Yude, mari kita bicarakan ini baik-baik. Kamu memukul saudaraku, bahkan Raja Surga pun tidak bisa menyelamatkanmu. Uang tebusan 1 juta untuk setiap orang para wanita tinggal untuk tidur denganku 1 juta semalam. Kalian menghasilkan banyak uang. Kakak, selamatkan aku. Mereka ada di klub Yunteng di Jalan Ansi. Mereka ingin aku tidur dengan mereka. Jalang Bau, beraninya kamu menelepon cari mati. Kakak, By the way, kamu pergi duluan, serahkan ini padaku. Dari geng mana kamu beraninya merebut orang dariku? Tidak peduli dari geng mana, yang penting adalah kamu memukul adikku. Terus kenapa aku tetap akan tidur dengannya? Bunuh dia untukku, bawa para wanita itu kembali. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut tuan muda? Hei, mari kita bicarakan ini. Aku akan membunuhmu. Patahkan salah satu kakinya. Beri dia pelajaran. Jika kamu berani muncul di depan adikku lagi, aku akan mematahkan ketiga kakimu. Ya. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Bagaimana kamu menjaga adikmu jika ayah Zhang Chao tidak datang tepat waktu dan membayar mereka konsekuensinya tidak terbayangkan? Ayah Zhang Chao yang menyelesaikannya. apalagi, apakah kamu pikir kamu yang melakukannya? Siapa yang memukuli bos mafia itu? Zhang Chao tidak baik, kalian ditipu. Sebenarnya, hari itu di klub Yunteng, aku membawa orang untuk menghadapi Huodong. Tutup mulutmu. Lihat latar belakangmu sendiri. Beraninya kamu menyombongkan diri seperti itu. Kamu hanya cemburu pada Zhang Chao. Kamu tidak ada harapan. Kebodohan itu menular, ayo kita pergi dari sini. Villa mewah. Eagle mengenakan jaket kulit di musim panas, apakah kamu tidak kepanasan? Bos, tangkap ini. Bos, tetaplah bos, masih seganas biasanya kekuatan itu terasa luar biasa. Kamu tidak berubah sedikit pun, bicaralah apa yang kamu lakukan di Jutsu. Bos, aku datang kali ini untuk membawakanmu hadiah. Lihat. Bos, saya sudah merekomendasikanmu ke militer. Kalau kamu bersedia jadi kepala instruktur Eagle Guard, kekuatan pasukan khusus pasti akan melonjak. Seluruh militer akan menghormatimu sebagai pemimpin mereka. Tidak tertarik main rumah-rumahan dengan anak-anak membosankan. Bos, ini Eagle Guard. Asal kamu mengangguk, kamu akan dapat bintang jenderal di bahumu. Orang terkaya dan bos geng di Chuzhou ini tidak akan ada apa-apanya di depanmu. Apa kamu lupa aturanku? Pensiun ya pensiun. Kalau tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Baik bos, kalau begitu aku akan kembali untuk memohon padamu lain hari.
Itu legenda militer. Raja pasukan khusus Eagle dia ada di sini. Li Jun, kenapa kamu ada di sini? Aku tinggal di sini gedung 9. Li Jun, kesombongan itu menakutkan gedung 9 jelas rumah Eagle kamu berani berbohong seperti itu. Bang Qinghu. Li Jun, kamu sudah keluar dari penjara. Jangan ganggu aku sudah menikah. Apa kamu berharap aku menikah dengan mantan narapidana miskin seperti Muci? Menikahi pelaku yang melecehkanmu dulu. Bahkan jika kamu memohon padaku, aku akan berpikir kamu kotor. Kamu tidak pantas untukku. Apa katamu lihat baik-baik di cermin? Kamu tahu ini di mana? Dimulai dengan kekayaan bersih 1 miliar. Apa urusan mantan narapidana sepertimu di sini? Kamu cuma mau jadi simku. Jun berhenti di sana. Di mana satpam usir dia. Kamu berani sekali. Mantan narapidana bau yang baru saja keluar berani bertindak liar di sini. Aku pasti akan menampar wajah murahanmu itu hari ini. Lepaskan. Sudah ku bilang jangan sentuh aku kotor. Tuan Li, tingkat tertinggi Anda berangkas tertinggi bintang 9 sudah siap, silakan masuk. Beri aku 1 juta tunai dan masukkan ke dalam tas. Tuan Li, 1 juta uang tunai beratnya 20 pon. Kantong plastik ini bisa robek. Kalau begitu lapisi 2 kali. Terlalu lambat. Tidak mungkin. Dia hanya mantan narapidana, bagaimana dia bisa punya banyak uang? Kau pasti cuma pesuruh mengambil uang untuk bos besar. Berikan uangnya padaku. Berhentilah berpura-pura. Enyahlah. Museum barang antik. Li Jun, tempat mewah seperti ini bukan tempat untukmu berkeliaran. Sampah apa yang kau bawa cepat buang. Aku di sini untuk membeli batu giok. Ada uang di dalam sini. Bermimpi saja, membeli giok harganya mulai dari 100.000 lebih. Apa kau sudah gila? Ada banyak tamu VIP di sini hari ini. Sebaiknya kau jaga sikap, jangan membuatku malu. Silakan, Pak. Selamat menikmati semuanya. Bos, kenapa kau ada di sini? Cuma lihat-lihat karena lagi senggang. Bos Li, liontin giok ini cuma 200.000. Sejujurnya, aku ingin minta Bos Li menaksir sesuatu untukku. Lihatlah giok kelas atas ini harganya 100 juta. Aku terima. Tapi kamu tidak perlu mengalah. Untuk liontin giok ini, aku tawar 1 juta. Bos ini sangat nekat saat membeli barang. Tuan Li, kamu melumpuhkan anak buah Tuan Keempat tangan kanannya. Bodong Tuan Keempat ingin bertemu denganmu. Maaf, tidak ada waktu. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Keempat. Kamu cari mati. Gerakan yang bagus. Kejam.
Ganas punya kepribadian, bahkan tidak menghargaiku, Huang Xiwei. Li Jun pamer di dalam itu satu hal, tapi kamu berani menyinggung Huang Xiwei. Apa kamu mau mati? Jangan khawatir, paman aku akan ke tempatnya dan bicara baik-baik lain hari. Dia akan mendengarkan. Pakai apa kamu bicara nyawamu keluar dari Chuzhou dan sembunyi sekarang juga? Liang Yong cari tahu latar belakang Huang Xiwei dan lokasinya malam ini. Tuan muda, sudah jelas dia ada di bar Dream Song malam ini. Perlu aku kerahkan Blackguards untuk meratakan tempat itu? Tidak perlu. Malam ini biar aku yang urus bar Dream Song. Huang Xiwei, semoga tulangmu cukup keras malam ini. Tolong jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Aku punya ratusan ribu uang tunai di tasku. Aku bahkan akan memberimu kartu-kartuku. Aku putri tertua dari keluarga Nangong. Jika kamu berani menyentuhku, kakekku pasti akan melemparkan kalian semua ke sungai untuk memberi makan ikan. Keluarga Nangong. Di jalan Ansi ini, bahkan jika Tuhan sendiri datang, dia masih harus memanggil Tuan Huang kami ayah. Bos, dengarkan betapa manis suaranya. Ini gadis kaya sungguhan. Dia bahkan tidak akan melihat kita biasanya. Tapi hari ini dia masih akan memohon belas kasihan di bawah kami saudara-saudara. Masih bertingkah tangguh. Nona yang tinggi dan perkasa ya. Hari ini aku suka bermain dengan keanggunan paling banyak. Nanti kami saudara-saudara akan menelanjangimu, merekam video dan mempostingnya secara online. Mari kita lihat wajah apa Yang akan ditinggalkan keluarga Nangongmu. Tidak. Aku mohon. Biarkan aku pergi. Tolong. Berteriak, semakin keras kamu berteriak, semakin aku bersemangat. Seseorang yang selamatkan aku. Dewa atau iblis? Selama kamu bisa menyelamatkanku. Bahkan jika aku harus bekerja seperti kuda, aku mohon seseorang cepat datang. Aku, Nanggong Sue, lebih baik mati daripada menderita hinaan binatang buas ini. Kamu mencari mati. Dari mana datangnya bocah ingusan ini mau sok pahlawan berani-beraninya ikut campur urusan Tuan Huang bacok dia sampai mati. Tangan mana yang baru saja menyentuhnya? Tuan ampuni saya, Tuan. Saya tidak menyentuhnya. Letakkan pecahan kaca itu. Jangan sampai melukai dirimu sendiri. Terima kasih banyak. Saya Nangong Sue dari keluarga Nangong. Berapa banyak uang yang kamu mau akan kuberikan semuanya. Pakai bajumu dan pulanglah sendiri. Aku tidak tertarik dengan uangmu. Kamu lagi. Kamu benar-benar berani datang sendiri untuk mengacaukan tempat Tuan Huang kamu cari mati. Suruh Huang Xiwei turun dan temui aku. Kalau tidak, malam ini bar ini akan kuhancurkan. Anak ini monster cepat, kabur lewat pintu belakang VIP. Hentikan dia. Pergi lindungi Tuan Huang. Berhenti di sana. Kamu punya nyali juga, nak? Datang menemuiku sendirian, Dashan dia milikmu.
mati atau hidup. Aku pastikan kamu mati di sini hari ini. Jalan. Li Jun, jangan tinggalkan aku sendiri di sini. Kamu menyinggung para penjahat ini hanya untuk menyelamatkanku. Dia pasti akan balas dendam padamu. Selama kamu membawaku bersamamu, biar aku yang urus orang ini. Aku putri tertua keluarga Nangong. Aku bisa minta ayahku turun tangan dan membantumu menyelesaikan ini. Tidak perlu. Liang Yong lacak Huangxi. Cari tempat sembunyi, ini akan berdarah. Ternyata kamu. Tangkap dia. Pergi ke neraka. Di mana dia? Di sini. Tangkap dia. Hentikan dia. Aku akan berikan semua uangku. Ayo pergi, aku antar kamu pulang. Aku hampir saja. Aku tidak berani pulang dengan keadaan seperti ini. Aku takut kakek akan khawatir. Li Jun, bolehkah aku menginap di tempatmu malam ini? Pasukan khusus paling misterius di Kerajaan Naga malah merendahkan diri mereka untuk memintanya menjadi kepala instruktur. Siapa sebenarnya dia? Kakak ipar, gelang giok ini, aku membelinya seharga 20.000, kualitasnya sangat bagus. Bibi, untuk merayakan ulang tahunmu, aku juga membawakanmu hadiah. Li Jun, gelangmu terlalu transparan, bahkan tidak ada inklusinya. Ini jelas barang palsu yang terbuat dari kaca. Kamu bisa beli 3 seharga $10 di pedagang kaki 5. Miskin bukan alasan untuk berbohong, menipu keluargamu sendiri dengan barang palsu. Karaktermu sudah busuk sampai ke akar. Seorang teman memberikan ini padaku, giok es premium. Keras kepala seperti keledai, nanti kita biarkan paman boksianmu pakar ini yang memeriksanya. Kita lihat di mana kamu akan menyembunyikan wajahmu. Boksian, ayo dan ungkapkan barang kaca murahan anak ini. Ini adalah giok es premium tanpa jejak kotoran, nilainya pasti lebih dari 10 juta, tak ternilai harganya. Tidak mungkin, dia hanya mantan narapidana yang baru keluar dari penjara. Dari mana dia mendapatkan 10 juta? Dia pasti mencurinya. Hubungi polisi. Kita harus menghubungi polisi untuk menangkapnya. Li Jun, dari mana gelang ini berasal? Presiden Kamar Dagang Chu Zhou Zhou Bingkun memberikannya kepadaku. Kau bicara omong kosong, Presiden Zhou mengenalmu. Kau pasti mencurinya dari museum pribadi Presiden Zhou. Kebetulan aku punya nomor Presiden Zhou, aku akan membongkarmu sekarang. Halo Presiden Zhou, ini Feng Boxian. Ada anak miskin bernama Li Jun yang mencuri gelang es senilai $10 juta dan tanpa malu-malu mengklaim Anda memberikannya kepadanya. Siapa yang memberimu keberanian untuk mempertanyakan Tuan Li? Gelang itu adalah hadiah saya untuk Tuan Li. Tuan Li adalah tamu yang paling terhormat dalam seluruh hidupku. Bahkan jika dia menginginkan nyawaku, aku akan menawarkannya dengan kedua tangan. Kau pikir kau ini siapa untuk membentaknya? Bibi, selamat ulang tahun. Simpan saja gelang ini sebagai pusaka keluarga. Aku punya urusan. Aku akan pergi dulu. Bos, lokasi konstruksi baru di selatan kota dihancurkan lagi oleh preman. Dari perusahaan konstruksi bayangan itu, semua pekerjaan telah berhenti. Mereka berani menghancurkan situsku. Tolong tenang. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyewa ahli seni bela diri papan atas, direkomendasikan oleh Jenderal Tangju Tuan Wu. Dia secara pribadi akan mengambil alih hari ini. Ini pasti akan sangat mudah. Kalau begitu, aku ingin pergi dan melihat kesenangannya. Tuanku, siapa ini? Saya pengawal Tuanku. Tidak ada kapalan di tangan. Mata yang kusam. Langkah kaki yang sembrono. Dan kamu berani menjadi pengawal.
Seorang master top sejati. Menyembunyikan auranya. Bos, tolong berhenti bicara jika Anda mengganggu Master. Siapa yang akan melindungi Anda nanti? Bocah bodoh berani bicara soal seni bela diri. Tuan Gu, saya ingin proyek di Jalan Komersial Kota Selatan. Kontrak sudah ditandatangani, sama sekali tidak mungkin. Jika Anda tidak menandatangani kontrak, saya khawatir Anda tidak akan pergi dengan mudah hari ini. Tuan Wu, mari kita bertarung keluar. Tuan Gu, yakinlah Wuhua dari desa Wujia membuka jalan untuk Tuan Gu. Siapa yang berani menghentikan kita? Tuan Gu, saya sudah tua, saya tidak bisa bertarung keluar. Dihajar oleh orang tua di mana saya harus menaruh wajah saya. Tuan Gu, minumlah teh, tanda tangani kertasnya dengan patuh. Menunda proyek kita bayar 10 juta. Li Jun. Dari mana bocah sembrono ini berasal? Saya bos dari grup Junlin. Jadi ini Bos Li, minumlah secangkir teh ini, tanda tangani kontraknya. Kalau tidak, saya akan memotong uratmu. Wu udah berakin. Bahkan bos pun menyerah. Beberapa orang tidak akan pernah tahu apa yang mereka hadapi. Li Jun, hati-hati. Bosku yang lemah sebenarnya adalah senjata mematikan. Aku didukung oleh keluarga Wang di ibu kota. Singgung keluarga Wang dan kau mati. Kau terlalu banyak bicara. Tanganku? Telepon keluarga Wang, aku akan menunggu mereka di sini. Bagaimana kau masih bisa bersantai minum teh? Jangan khawatir, aku di sini. Dia terlihat cantik, aku akan tidur dengannya malam ini. Kamu tak tahu malu. Aku juga tertarik pada ibumu. Bagaimana kalau biarkan ibumu tidur denganku semalam? Kau cari mati, nak. Nanti akan kubuat kau berharap mati saja. Kau jangan mendekat. Aku salah, tolong berhenti memelintirnya. Bukankah kamu tuan muda ketiga dari keluarga Wang? Kenapa kamu memohon ampun? Terus panggil bantuan. Aku akan hadapi berapapun yang datang hari ini. Kepala pelayan Lin, selamatkan aku, lenganku terpelintir seperti pretzel. Siapa yang melakukan ini? Berani sekali. Aku akan hajar kepala keluarga Wang jika dia datang juga. Siapkan peti mati untuk dirimu sendiri. Percepat dan tabrak dia. Li Jun, awas. Apakah dia manusia? Keluarga Wang tamat. Tolong tenang, Tuan. Dalam 3 hari kirim 10 juta sebagai kompensasi ke grup Junlin dan kita impas. Jika keluarga Wang tidak puas, silakan balas dendam. Aku akan hadapi berapapun yang datang. Li Jun, ini sudah siang, mau makan siang bareng. Tentu saja, tidak masalah. Bos bertarung sangat garang. Kenapa dia sangat menggemaskan saat makan? Nona, tidak ada yang bisa menolakku, Huofeng. Singkirkan tangan kotormu. Beraninya kamu menyiramku, aku suka semangatmu. Aku benci jika ada yang berani menyentuhku. Aku menyentuhmu, terus kenapa?
Pukulan yang bagus. Beraninya kamu memukulku, sepupuku adalah Huodong. Aku akan panggil Scarface ke sini sekarang dan menyuruhnya mengulitimu hidup-hidup. Ya Tuhan, mereka mencari masalah dengan orangnya Huodong. Apa kamu buta berlutut di depanku? Scarface, ini orang yang memukulku. Bunuh dia, Scarface. Dia teman sekelasku, bisa bantu aku dan lepaskan dia kali ini saja. Bantu kamu? Kamu pikir kamu siapa? Berlutut di depanku. Tampar dirimu sendiri 80 kali dulu. Scarface, lihat baik-baik siapa aku. Siapa kamu? Ya, aku tidak berani. Bos. Scarface, apa kau gila, bos? Macam apa dia? Apa kau mencoba membunuhku? Orang ini adalah ancaman yang membuat saudaramu masuk rumah sakit. Berlutut, kalian semua tampar diri kalian sendiri. Wofeng, tangan mana yang menyentuh temanku patahkan seluruh lengannya. Yang Bo, berhentilah bergaul dengan mereka. Pergi ke Departemen Keamanan Grup Junlin besok dan jadilah kapten. Terima. Terima kasih, Kak Jun. Tuan muda orang-orangku menemukan Zhang Chao dan keluarganya sedang makan di Liu Heju hari ini. Pamannya, Zhang Biao, juga ada di sana. Bagus. Kurasa Li Jun bukan orang yang bisa diajak main-main. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Saat pamanku bertindak, aku tidak hanya akan mematahkan kaki Li Jun, tapi juga membuatnya memohon dengan berlutut. Berani macam-macam dengan Zhang Chao kita. Kita harus membuatnya membayar. Berani datang dan membuat masalah, aku akan meledakkan kepalamu. Bocah, kau mencari mati. Mati. Kamu cari mati. Berikan padaku. Jangan sakiti Chao kami. Bos Lee pergi ke daerah Bianan kali ini untuk berjudi batu giok mahal. Aku butuh bantuanmu untuk menilainya. Bos Lee ini tuan duannya pensiunan dari 6 pintu. Menjalankan perusahaan pengawal bertanggung jawab atas keamanan kita di perjalanan ini. Jangan khawatir, Bos Zhou denganku di sini, aku bisa menjamin keamanan semua orang. Bos Zhou, aku sudah menyiapkan jamuan selamat datang di lantai 3. Kita tidak boleh pulang sampai mabuk hari ini. Bos Zhou, aku dengar kau membawa seorang ahli. Di mana ahlinya? Bos Lee adalah. Ini Bos Lee, ahli penilai yang kuundang. Sangat mudah. Sama sekali tidak terlihat seperti ahli judi batu. Bos Zhou, judi batu mengandalkan pengalaman dan penglihatan. Pasti ada giok di dalam batu ini. Kau tidak boleh menyela saat orang lain sedang melihat batu. Bahkan tidak tahu aturannya, hanya orang awam. Potong dari sini. Mencoba mencari celah dariku, Sun benar-benar berkhayal. Potong, biarkan dia benar-benar kehilangan harapan. Hijau, benar-benar hijau. Aku buta tak melihat kehebatanmu, Bos Lee adalah master sejati.
Semuanya kena total, nilainya berlipat ganda hampir 16 kali lipat. Bukankah ini Bos Zhou menghabiskan 60 juta untuk batu rusak tahun lalu mencetak rekor terendah baru untuk judi batu? Kesini untuk buang-buang uang lagi tahun ini. Anda pasti bercanda, Bos Shui. Membawa bocah ingusan, untuk menilainya untukmu kepalamu pasti habis ditendang keledai. Potongan ini harganya 120 juta. Aku membelinya, Bos Zhou yang bayar. Baiklah. Membeli barang seharga 120 juta tanpa melihatnya. Bocah ini pasti penipu. Sepertinya Bos Zhou tahun ini berencana untuk membuat rekor kerugian lagi. Potong. Hijau kekaisaran. Ini hijau kekaisaran jenis kaca. Bernilai 300 juta, nilainya berlipat ganda. Jual di tempat secara tunai. Hanya kebetulan jika kau punya nyali, pilih satu lagi yang nilainya naik. Tentu, maka aku akan tunjukkan apa itu kekuatan sejati hari ini. Aku akan mengambil semua batu di sini yang berwarna hijau dan membersihkan semuanya. Yang ini dan yang ini aku ambil semuanya. Gila. Dia benar-benar gila. Buang ratusan juta. Tanpa melihat, tunggu saja sampai dia kehilangan segalanya. Jual semuanya di tempat Raja Batu 1 miliar itu. Aku akan membelinya. Bos mau dipotong di sini? Tidak, langsung kirim saja. Bianan terlalu kacau. Aku takut ada penundaan. Kemarin aku minta tolong teman untuk hubungi perusahaan transportasi Honghe, suruh mereka datang sekarang, kita ikuti konvoinya dan langsung ke bandara. Bosku, Tuan Ye, bilang tidak ada yang selamat hari ini. Kami dari perusahaan Honghe. Lebih baik kalian minggir. Anak panahmu mungkin hebat, tapi tidak lebih cepat dari senjataku. Instruktur kepala Chuzhou, Kau tidak bisa sombong di Biana. sudah kubilang anak panahmu tidak lebih cepat dari senjataku. Instruktur, kau hebat, 1 juta itu sepadan. Duannya bukannya aku meremehkanmu, seseorang akan mengurusmu hari ini. Bos Molang tidak becus, tolong bertindak, Bos. Aku tak suka bicara omong kosong. Lagi pula, kalian semua harus mati hari ini. Terbunuh dalam 2 jurus, semuanya sudah berakhir. Nak, apa kau menyesal sekarang? Jika kau bersedia berlutut dan memohon padaku, berjanji setia padaku, aku bisa memohon pada Tuan Ye untukmu dan mengampuni nyawa kecilmu. Kau tak pantas. Kau mencari mati sendiri. Lakukan bunuh mereka semua. 1 lawan 1. Li Jun tak ada gunanya, bahkan Duan ya tak bisa menahan 3 jurusnya. Tuan Zhou, percayalah padaku, pilihan paling bijakmu adalah membawaku ke perbatasan selatan. Bocah ini tahu dia akan mati. Dia hanya melakukan perjuangan sekarat di sini. Kau tak pantas melawanku. Sebenarnya, di mataku kau juga tak pantas. Aku umumkan Raja Giok, Ye Xiao sudah jadi mayat. Aku akan berdiri di sini tanpa menggunakan tanganku. Jika kau bisa menembus pertahananku, aku akan mengampuni nyawamu. Kau mencuri dialogku lagi. Aku akan memberimu kesempatan untuk mundur. Kalau tidak, sekali aku bergerak, kau takkan punya kesempatan, tak perlu. Kau tak bisa menembusnya. Kau yang mengatakannya aku akan menyerang setelah menghitung sampai 3. Apa kau siap? Berhentilah bermain-main, mengulur waktu takkan mendatangkan bala bantuan bagimu. Bagaimana ini mungkin? Berikan padaku. Terlalu lemah, bahkan tidak dihitung sebagai pemanasan. Aku menyerah. Bos Li, selama kamu melepaskanku, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Baiklah, kalau begitu, beli nyawamu dengan 100 juta. Hanya uang. Apa Bos Shui pikir itu terlalu sedikit? Sama sekali tidak, aku akan membayarnya sekarang. Patroli langit kantor Gubernur Li Jun, kamu ditahan borgol, dia tembak dia di tempat jika dia melawan. Turunkan tanganmu, senjata tersembunyi apa yang kamu keluarkan.
Tunggu sebentar, aku perlu menelepon. Telepon siapapun yang kamu mau, tidak ada seorang pun di Chuzhou yang bisa menyelamatkanmu. Aku telah ditangkap oleh kantor gubernur Chuzhou. Kamu punya waktu setengah jam untuk sampai ke sini. Borgol aku, jalan lebih cepat. Jangan biarkan teman-temanku menunggu. Aku harap kamu masih bisa bicara keras nanti. Teman, bahkan jika kamu memanggil Raja Surga hari ini, dia tidak bisa menyelamatkan nyawamu yang menyedihkan di Chuzhou. Jika kantor gubernur ingin kamu mati di tengah malam, tidak ada yang berani membiarkanmu hidup sampai fajar. Bawa dia pergi. Tuan Chen bisnis 10 miliar ini, apa kamu benar-benar akan meninggalkanku? Pergi dari sini jika kamu tidak mengerti. Katakan satu kata lagi dan aku akan menampar wajahmu. Kirim 6 helikopter segera. Aku pergi ke Chuzhou. Beraninya mereka menangkap bosku. Sebelumnya bukankah kamu selalu ingin bertemu pria garang tiada tara yang kubicarakan? Sekarang aku akan membawamu ke Chuzhou untuk menemuinya bersenjata lengkap. Targetkan rumah gubernur Chuzhou. Long Hubao. Kumpulkan saudara-saudara, ikuti aku ke Chuzhou untuk membunuh siapa. Apakah kamu yang melukai Zhang Biao, kepala pelayan keluargaan? Tuan Gubernur Bosli adalah temanku. Bahkan jika dia melukai seseorang, dia harus diserahkan ke 6 pintu. Apakah gubernur ingin menghakiminya sendiri? Kenapa kita tidak duduk dan bicara dan menjernihkan kesalahpahaman? Bos Zhou, apakah menurutmu keluargaanku kekurangan uang? Jadi bagaimana jika aku menghakiminya sendiri? Menyinggung keluargaanku adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Bajingan kecil, kamu punya nyali juga. Beraninya kamu memukul manajer keluargaanku. Beraninya kamu menyentuh orang-orang dari keluargaanku. Kamu mati. Keluargaan sialan benar-benar berpikir mereka hebat. Bosli pada saat ini. Kenapa kamu masih memprovokasi mereka? Ini adalah keluargaan. Gubernur Yu eksekusi dia di tempat. Eksekusi. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada pasukan bersenjata yang begitu menakutkan di Chuzhou? Jangan menembak, jangan ada yang bergerak. Bagaimana ini mungkin? Chen, jika kamu datang 10 menit lebih lambat, kamu akan mengumpulkan mayatku. Bos, aku terlambat. Tuan Chen, kamu memanggilnya bos. Siapa yang berani menyentuhku, kepala instruktur pengawal elang? Kamu bahkan berani menangkap bosku. Hari ini aku akan menendang kepala gubernur seperti bola. Itu karena menangkap bosku. Itu karena berlagak tangguh, bos. Gubernur terkejut. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku keturunan langsung dari keluargaan di ibu kota Chen Hanting Elang bunuh aku. Dan keluargaan akan membuat kalian semua hancur bersamaku. Tuan Muda Bos Besar telah bergerak. Dalam waktu setengah jam, semua perusahaan keluargaan akan bangkrut. Patriark Andong Lai di penjara. Tidak ada lagi keluargaan di ibu kota. Omong kosong. Siapa yang coba kau takut-takuti yayasan berusia seabad milik keluargaku? Bagaimana bisa hancur dalam setengah jam? Aku tidak percaya. Kau tidak percaya? Hubungi keluargaan sekarang dan lihat sendiri supaya kau bisa mati dengan mengetahui kebenarannya. Xiaoliu, katakan padaku apa terjadi sesuatu pada keluargaan. Kakak ketiga sudah berakhir, keluargaan sudah tamat, kepala keluarga ditangkap, keluargaan, semua perusahaan kita bangkrut. Dalam setengah jam, apa yang harus kita lakukan, kakak ketiga, apa yang harus kita lakukan? Itu aku akan mencabik-cabikmu. Hari itu tidak akan pernah datang. Ayo pergi. Apa perintahmu? Bosli aku, Yu Shihua, akan menerjang api dan air tanpa ragu-ragu. Aku hanya berharap di masa depan di Chuzhou Gubernur bisa lebih memperhatikan kita. Selain itu, Bos Zhou adalah temanku. Ku dengar ada sedikit ketidaknyamanan antara dia dan Gubernur. Tenang saja, Bosli. Karena Presiden Zhou adalah temanmu, dia adalah temanku mulai sekarang. Siapapun yang menyusahkan Bos Zhou berarti menyusahkanku. Bagus. Ini Bos Zhou Bingkun. Temanku, karena dia teman bos. Dia temanku juga. Kalau kau butuh sesuatu di masa depan, katakan saja. Bos Zhou, ini nomor teleponku. Kuharap kita bisa lebih sering berhubungan. Kali ini terima kasih banyak semuanya. Sudah seharusnya kau terlalu sopan, Bos Li. Bos kami selalu bilang, seni bela dirimu 100 kali lebih baik darinya. Tapi aku agak ragu, aku menantangmu.
Majulah bersama-sama. Datanglah ke rumah kami. Aku tidak tahu masalah apa lagi yang dibuat saudari ini. Li Jun, kamu membuat Zhang Chao masuk rumah sakit, kamu sudah keterlaluan. Dasar bajingan tidak berpendidikan. Zhang Chao punya niat buruk terhadap sepupuku. Aku sedang menyelamatkannya. Diam? Kamu cuman anjing gila. Sekarang pergi dari keluarga Bai. Kamu tidak diterima di rumah kami. Kalau kamu dikhianati oleh seseorang, jangan menyesal. Bajingan. Kak Chao, kamu di mana? Aku akan mencarimu. Ambilkan aku, Biet. Li Jun, kenapa kamu minuman ini aku yang traktir? Anggap saja untuk hari itu di kantor Yunteng. Terima kasih atas bantuanmu. Bocah minggir. Kenapa Li Jun ini pengecut sekali? Li Jun Yang Bo awalnya sedang bekerja, tiba-tiba dia berlari keluar dan bilang dia berhenti. Kamu berani memukul ayahku yang berusia 60 tahun. Aku bukan cuma memukul ayahmu, aku akan melumpuhkanmu juga. Kenapa Li Jun ini pengecut sekali, El? Dia bahkan tidak membantu. Kamu memukul ayah temanku. Berlututlah untukku, aku tidak akan memukulmu hari ini. Tidak apa-apa kalau aku berlutut untukmu. Retaslah, aku akan disalahkan karena meretas. Jangan sentuh aku baru saja bergabung dengan perusahaan Haotian. Ya ampun. Itu adalah yang membentang di 3 wilayah. Raksasa bawah tanah. Perusahaan Haotian. Li Jun, cepat pergi, aku akan bertanggung jawab penuh di sini. Ini kekacauan besar. Bahkan keluarga bangsawan ibu kota tidak akan berani memprovokasi perusahaan Haotian. Sudah terlambat Tuan Bao dari perusahaan Haotian kita. Kebetulan ada di Chuzhou saat Tuan Bao tiba, kamu mati. Tuan Bao, apa? Aku akan menunggu di sini. Tuan Bao aku dipukuli, dia bahkan tidak menganggap serius perusahaan Haotian. Siapa yang berani menyentuh orang-orangku di mana kamu, aku akan segera ke sana. Bocah saudara Bao akan segera tiba, kamu mati. Tuan Bao, akhirnya kamu datang. Tanyalah siapa yang berani memukul orang-orangku. Itu dia. Dia bahkan mengatakan bahwa bahkan jika Li Pifu datang, dia tidak akan peduli. Manajer Yun. Halo. Sialan, bukankah ini orang yang mengalahkan Ye Xiao dengan satu gerakan Yama hidup? Tuan Bao, cepat bunuh dia. Brengsek, beraninya kamu menggunakan namaku untuk menindas orang. Mereka sudah pensiun dari dunia bawah dan kamu masih memukul mereka, ayah tua. Aku akan menghajarmu sampai mati, bajingan. Apa yang terjadi dengan dunia bawah? Mengapa kamu lebih masuk akal daripada komite lingkungan? Oh, Bos Li. Ini salahku karena tidak mengelola bawahanku dengan baik. Biaya pengobatan dan biaya penderitaan emosional. Aku akan segera berurusan dengan bajingan ini. Li Jun, kamu luar biasa. Apakah kamu ingin makan bersama? Tidak ada waktu. Jun, cepat dan selamatkan adikmu Bai Wei diculik oleh Zhang Chao. Dia akan membunuh seseorang. Mencari mati. Merangkak. Merangkaklah ke sini seperti anjing. Chao, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia menikah denganmu. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Apa kau pikir aku benar-benar tertarik pada orang sepertimu? Dasar pelacur, kau tidak pantas. Aku punya tunangan. Aku hanya bermain-main denganmu, tapi kau pembawa sial. Gara-gara kau, bajingan Li Jun itu menghancurkan kejantananku dan kakiku. Jadi aku selama ini cuma jadi badut yang dipermainkan orang lain. Aku benci ini. Aku sangat menyesal. Menurutmu apa yang akan terjadi kalau aku menarik pelatuknya? Apakah kepalamu akan meledak seperti semangka?
Pergilah ke neraka, Jalang. Tanganku. Sebaiknya kamu tetap di 6 pintu. Li Jun, terima kasih untuk hari ini. Kak Jun, ku dengar akan ada jamuan makan beberapa hari lagi. Bisakah kamu tanya Bos Joe? Untuk beri keluarga kita satu tempat juga. Dengan banyaknya tuan muda kaya di sana. Mungkin aku bisa temukan cinta di jamuan makan. Ya, jika kamu bisa atur, kami pasti takkan perlakukanmu dengan buruk. Kerabat seperti ini. Benar-benar buatku patah hati, lupakan. Aku akan bantu kalian untuk terakhir kalinya. Oke, aku akan bawa kalian ke sana. Kak, nanti usahakan jangan jalan denganku. Jika tidak, orang-orang mungkin mengira kamu pacarku. Dan orang-orang kaya itu akan abaikan aku. Saudari ini tidak tertolong. Cantik. Bolehkah aku traktir kamu minum? Itu kamu. Beraninya kamu goda suamiku. Aku tidak melakukannya, dia yang goda aku duluan. Berpakaian sangat provokatif, ternyata kamu pelakor. Minta maaf sekarang, atau aku buat kamu bayar. Suruh aku minta maaf, kamu pikir kamu siapa? Lihat semuanya, dia hanya mantan napi yang baru keluar dari penjara. Mengganggu jamuan makan Presiden Zhou. Kamu akan mati. Li Jun, berlutut dan jilat sepatuku sekarang. Atau hari ini aku akan patahkan kakimu. Cari mati. Aku akan kabulkan keinginanmu. Li Jun berlutut dan bersujud padaku, atau aku akan membunuhmu. Kau terlalu banyak omong kosong. Suamiku. Li Jun, beraninya kau memukul suamiku, kau tamat. Siapa yang berani membuat onar di perjamuan kelas atas? Manajer Wan. Dia menyusup ke perjamuan dan berani memukul orang bela aku. Tangkap dia, tangkap dia. Aku diundang oleh bos Zoumu, tamu VIP yang diundang, beraninya kau menyentuhku. Lelucon macam apa ini bosku? Secara pribadi mengantarkan undangan ke hanya gubernur. Kau pikir kau siapa? Mencari mati. Kau punya keahlian juga. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Kakiku, Li Jun. Beraninya kau melukai orang kepercayaan Bos Zhou. Kau tidak akan bisa lolos hari ini meskipun kau punya sayap. Kacau sekali apa yang sebenarnya terjadi. Sekretaris Liu, orang udik ini berpura-pura menjadi tamu VIP bos dan dia melukaiku. Liu. Sekretaris Liu, kamu salah pukul orang petani itu yang bikin masalah. Bawahanku buta, Tuan Li adalah tamu paling terhormat Tuan Zhou. Saya pasti akan memberi Tuan Li penjelasan. Wan Rong, aku akan membayarmu gaji 6 bulan. Kamu tidak perlu masuk kerja setelah sembuh, cari pekerjaan lain. Mustahil, dia hanya mantan narapidana yang baru keluar penjara. Kenapa dia jadi VIP? Tunggu sebentar. Sekretaris Liu Anda tidak bisa memecat manajer Wan, sebaliknya. Anda harus mengusir Li Jun dari perjamuan. Tuan Zheng, apakah Anda bercanda? Kudengar Ketua Zhou baru saja terhubung dengan Gubernur Yu Shewa sayangnya. Kakekku adalah mentor Gubernur Yu. Jika aku pergi ke Gubernur Yu dan memintanya membatalkan kerjasama dengan Zhou Bingkun, menurutmu apa yang akan dilakukan Gubernur? Cepat usir petani ini. Jika Gubernur Yu marah, bisakah sekretaris sepertimu menanggungnya? Bagaimana kalau kamu minta maaf pada keluarga Zheng? Kalau tidak, apa yang terjadi hari ini? Aku takut ini tidak akan berakhir baik. Yu Shehua, dia mungkin masih di tanah sekarang, berlutut dan memohon pengampunanku. Jangan khawatir, mengenai gubernur, aku akan menanganinya. Apakah orang ini gila berani memprovokasi gubernur? Paman Yu, jika paman tidak datang, aku akan diusir. Apa yang terjadi? Akulah yang memberinya pelajaran. Kenapa roh jahat ini ada di sini? Zheng Yang, kau bajingan. Aku masih harus menjalani kehidupan biasa dengan bibiku. Berani mengungkap identitasku di depan umum. Aku akan membunuhmu. Seseorang datang kosongkan ruang VIP mewah lantai atas, segera bawa mereka semua ke sini. Li Jun, kau tamat Paman Yu akan menutup pintu dan mengulitimu hidup-hidup. Baiklah, tutup pintunya, mainkan pelan-pelan.
Paman Yu, tidak ada orang luar di sini. Aktingmu barusan sangat realistis. Aku sebenarnya takut. Tepat sekali, itu terlalu nyata. Siapa yang berakting denganmu? Aku menyuruhmu berlutut minta maaf pada Tuan Li. Bahkan keluargaan di ibu kota dihancurkan oleh Tuan Li. Dan kau berani macam-macam dengannya. Tuan Li, aku salah. Aku akan menyerahkan istriku padamu. Aku akan menceraikannya sekarang juga. Sepatu usang milik orang lain, aku tidak mau. Besok keluarga Zhang akan datang untuk memberi kompensasi. Adapun kau, patahkan kedua kakimu. Li Jun, bencana sudah dekat dan kau masih mood untuk tidur. Apa menurutmu, Gubernur Yu akan benar-benar menghukum keluarga Zheng untukmu? Dia hanya bersandiwara untuk orang lain. Begitu ini reda, keluarga Zheng pasti akan membalas dendam pada kita. Kau pembawa sial, keluarga Bai akan bangkrut karenamu. Ludahmu mengenai wajahku belum gosok gigi pagi ini ya. Kau. Jika keluarga Zheng bisa minta maaf, aku, Bai Xiurong, akan memakai nama belakangmu. Jangan, aku tidak mau punya anak perempuan bodoh sepertimu. Atas perintah Tuan Muda, saya datang untuk meminta maaf kepada Nona Bai Wei. Ini 30 juta sebagai kompensasi. Tolong terima, keluarga Zheng tidak hanya membayar. Mereka juga meminta maaf secara publik di media hari ini. Mari rayakan keluarga Bai yang selamat dari ancaman palsu bersulang. Ada keributan apa ini? Saat aku makan, ruang pribadi di sekitar harus dikosongkan keluar. Jika kau tidak pergi dalam 2 menit, aku akan mematahkan kakimu. Tunggu sebentar, tusuk gigimu. Kau meludahkannya ke mangkukku. Terus kenapa mencari masalah? Tidak ada yang akan keluar dari sini hari ini. Terutama kau, aku akan membuatmu menelan supnya bersama dengan tusuk giginya dan bersujud 20 kali. Minum. Dikasih hati minta jantung. Tangkap dia. Telan tusuk giginya dan keluar. Saya Gong Tianan, wakil presiden perusahaan Yifeng. Kamu melukai orang-orangku. Bersiaplah untuk 10 tahun penjara dan kamu tunggu kebangkrutanmu. Tentu saja, jika gadis ini bisa datang ke kamarku malam ini untuk mengobrol, mungkin aku akan melepaskanmu. Berandalan brengsek. Oh, begitukah Yifeng yang kecil? Sangat sombong, Presiden Zhou. Kenapa kamu di sini? Bos Li ini cek sebesar 2,1 miliar. Aku salah, maafkan aku, Bos Li. Enyahlah. Berhenti, Pak Tua, atau nyawamu melayang. Beraninya kamu mengutuk kakekku. Abaikan sampah ini, ayo terus lari. Jika kamu terus lari, kamu akan pingsan dalam 3 menit dan mati dalam 10 menit, percaya atau tidak. Kakek. Tuan, saya salah. Saya salah paham padamu. Tolong selamatkan kakek saya. Apa yang kamu lakukan jika terjadi sesuatu pada kakekku? Aku takkan melepaskanmu. Aku mengobati kakekmu. Kakek. Tuan Li, keterampilan medismu luar biasa. Kamu benar-benar dokter ajaib. Ayah dari temanku punya penyakit mematikan. Dia sedang sekarat. Jika kamu bisa menyembuhkannya, temanku bersedia membayar 30 juta sebagai hadiah. Baiklah, di mana dia tinggal? Ayo pergi sekarang. Ayahku sedang sekarat, asalkan kau bisa menyelamatkannya, aku akan memberimu 30 juta. Tuan muda, Nyonya. Tuanku sudah tidak bisa diselamatkan. Aku mungkin bisa menyelamatkannya. Dari mana asal dukun ini? Jantung ayahku sudah berhenti. Dokter Jiang sudah memastikan kematiannya. Bisakah kau menyembuhkannya? Zaman sekarang siapa saja berani mengaku sebagai dokter. Kau bahkan tidak punya izin praktik, kan? Keluar dari sini sekarang juga, atau aku akan membunuhmu. Satu kata lagi dan aku akan mematahkan lehermu. Jangan ganggu pengobatan pria ini. Itu hanya bantuan kecil. Tapi saudaramu menyinggungku. Jika engkau ingin aku menyelamatkannya, harganya 100 juta. 100 juta? Kenapa kau tidak merampok bank saja? Kau akan mengobatinya atau tidak? Obati dia, apalagi 100 juta, bahkan 1 miliar pun akan kuberikan. Bermain trik, dia sudah benar-benar mati, dan kau masih mengotak-atik tubuhnya.
Dia benar-benar hidup. Tuan, ini 30 juta, sisa 70 jutanya akan segera kutransfer. Dia cuma penipu mencoba mengambil uang dan kabur penipu. Bawa dia ke kantor polisi. Ya, bawa dia ke kantor polisi. 100 juta di rekeningku dalam 2 jam. Jika kurang 1 sen pun, aku bisa menyelamatkannya. Dan aku bisa mengambil nyawanya kapan saja. Kau mau pergi setelah menipu kami? Tidak mungkin. Tuan Muda, saya diserang oleh ahli dari organisasi misterius Shura, tapi saya tidak gagal dalam misi. Saya mendapatkan ginseng berusia ribuan tahun ini untukmu. Terima kasih atas kerja kerasmu, orang-orang dari Shura. Biar aku yang tangani, kembalilah dan sembuhkan lukamu. Serahkan ginseng berusia ribuan tahun itu, atau aku akan menggorok lehermu. Ambil saja sendiri. Begitukah? Sepertinya keluargaku akan mengingkari utangnya. Memperlakukan aku, Li Jun, seperti orang lemah, habis manis sepah dibuang trik yang bagus. Bagus. Ayah biaya medis 100 juta belum dibayar. Pihak lain, bagaimana jika mereka tidak mau melepaskannya? 100 juta, dia meminta harga yang sangat mahal. Aku sudah menyiapkan pengawal terbaik. Saat dia datang, beri saja dia 1 juta dan usir dia seperti pengemis. Ayah benar, keluargaku, kita tidak boleh takut pada dukun. Tuanku, saya di sini untuk menagih biaya medis. Tuan Dokter Ajaib, biaya konsultasi sudah disiapkan. Ini 1 juta tanda. Terima kasih kecil. Ambil uangnya dan pergi. Mencoba membodohiku dengan 1 juta. Aku di sini hari ini bukan untuk uang, tapi untuk mengambil nyawamu yang menyedihkan. 3 orang ini adalah tentara bayaran elit dari perbatasan selatan. Masing-masing memiliki gaji tahunan 2 juta. Masing-masing bisa melawan 100 orang. Aku beri kamu 1 kesempatan terakhir. Ambil 1 juta itu dan pergi. Kalau tidak, nyawamu akan sulit dipertahankan. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Aku menyelamatkan nyawamu. Bukankah itu bernilai 100 juta? Tangkap dia hidup atau mati. Kamu jangan mendekat. Kalau kamu mendekat, aku tembak. Aku bilang, aku bisa menyelamatkan nyawamu dan aku juga bisa mengambilnya. Sekarang, apa kamu percaya? Lepaskan bosku sekarang juga. Aku punya koneksi dengan Six Doors. Tuanku. Sudah selesai dengan kata-kata terakhirmu. Aku akan memberikan semua propertiku mulai sekarang. Aku akan jadi anjing setiamu. Dalam seminggu, pindahkan semua aset keluargaku ke grup Junlin. Apa ini? Trik kecil agar anjing tidak menggigit. Berhenti di sana. Kenapa kamu di sini? Aku tinggal di sini. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Apa kamu benar-benar tinggal di sini? Tentu saja. Untuk apa aku berbohong padamu? Sudah hilang magnetnya. Aku harus ke manajemen properti untuk mengisinya lagi. Berbohong lagi dan lagi hanya demi gengsi, bahkan mengarang alasan seperti kartu kunci yang hilang magnetnya. Tuan Li, dalam beberapa hari, aku akan mengadakan pesta ulang tahun di kapal pesiar. Orang-orang dari perusahaan Raja Obat akan ada di sana, melelang tanaman obat berharga. Aku mohon kamu sudi hadir tanaman obat. Sepertinya aku harus hadir di pesta ulang tahun ini. Tuan Li, kebetulan sekali, apa kau juga ke sini untuk pesta ulang tahun kakek Wang? Nonagu, tubuh manusia punya 206 tulang. Tapi saat melihatmu, aku punya 27.
Itu adalah godaan yang paling menyegarkan dan unik yang pernah kudengar. Dasar kampungan. Pakaian lusuhmu itu bahkan tidak bernilai 5.000. Kau lihat setelan kostumku dan kacamata seharga 100 euro. Apa kau pikir kau pantas bersama nonaku? Biar kuperkenalkan. Ini pacarku Lee Jun. Kalau kita berakting, kita harus total. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membodohi orang? Nonagu, bukankah kau terlalu antusias? Xiaoyang ada di sini. Tuan Li, akhirnya kau datang. Aku sangat senang. Kak Yang luar biasa, mengikuti Kak Yang berarti menang di setiap taruhan. Lee Jun, apa kau tidak akan main satu ronde? Apa kau kehabisan uang? Aku bisa meminjamkanmu sedikit. Hanya melihat-lihat. Ternyata dia orang miskin yang bahkan tak mampu membayar 100.000. Tuan Lee adalah bos besar dengan aset miliaran. Dia hanya tidak ingin main. Bos miliarder Gwen, untuk melindungi pacar kecilmu kau bahkan rela berbohong seperti itu. Kudengar kamu menyelamatkan 3 nyawa, katakan padaku bagaimana tepatnya kamu melakukannya. Tidak ada komentar. Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih di Chuzhou, tidak ada yang berani tidak menghormatiku. Yu Kuang. Bos Li, kamu di sini juga. Bos, bulan ini aku menghasilkan untuk perusahaan 500 juta dalam keuntungan. Kamu tidak bisa memotong gajiku. Guyan dia bosmu. Jadi ini Bos Li muda dan menjanjikan pantas saja, kamu sangat sombong, aku terlalu lancang tadi. Grup Junlin, 20 miliar. Lalu kenapa di seluruh negara naga, bahkan tidak bisa masuk 500 besar di depanku, putra gubernur kamu bukan apa-apa. Orang tuamu bisa melindungimu untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya. Jangan terlalu sombong. Beraninya kamu menceramahiku. Percaya atau tidak, aku akan menyuruhmu dilempar ke laut sekarang juga, dan membuatmu berenang kembali ke Chuzhou. Aku tidak percaya. Karena ayahmu akan mematahkan kakimu. Presiden Zhou ada di sini. Kehadiran Presiden Zhou membawa cahaya ke tempat sederhanaku. Tuan Li, Anda di sini juga. Astaga. Presiden Kamar Dagang sangat menghormatinya. Gubernur Yu telah tiba. Ayah, cepat bantu aku membunuhnya. Bos Li. Ayah. Kamu gila ya? Dia cuman sampah nggak berguna tanpa latar belakang. Diam dasar bodoh berlutut dan minta maaf ke Bos Li sekarang. Beraninya kamu berbuat onar di Chuzhou. Lihat aku instruktur 2. Kamu bahkan belum mencapai tahap energi tersembunyi, dan kamu menyebut dirimu instruktur sampah. Kami dari organisasi Syura Herbalnya semuanya milikku, Liang Yong. Yang lain mungkin hidup hari ini, tapi kamu harus mati. Halo, berhenti melihat orang-orang syuramu, aku membunuh mereka. Serahkan ginseng 1000 tahun itu, dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya. Singi tinju potong bentuk harimau. Lempar granatnya, ledakan mereka. Cepat-cepat pergi ke tempat tinggi.
Jika kau membuatku marah, aku akan menginjak markasmu dan menghancurkan kalian semua. Bos Lee, kau menunjukkan kekuatan besarmu dan menyelamatkan kami dari kerugian ratusan juta. Lihatlah daftar bahan obat ini, aku akan memberimu setengahnya. Hanya untuk bahan obat yang rusak ini, pasukan Bianan dan Shura tidak akan berperang. Apa yang sebenarnya mereka cari? Apakah kau Li Jun, aku Ibu Nangong Sue, Fu Hong, bisakah kita bicara di tempat lain? Sue-erku untukmu menolak pernikahan keluarga. Ambil cek ini, jauhi putriku mulai sekarang. Pertama-tama, aku tidak ada hubungannya dengan putrimu. Kedua, kau tidak bisa mengendalikanku. Dan kau tidak pantas. Kau mungkin orang besar di Chuzhou, tapi di depan keluarga Nangongku, kau lebih buruk dari semut Chen Liu. Beri dia pelajaran. Mungkin aku dulu tidak tertarik pada Nangong Sue, tapi karena kau berkata begitu, aku harus melihatnya lagi. Nak, lengan mana yang ingin kau patahkan? Aku ingin mematahkan lenganmu. Tanganku. Ibu-ibu tidak boleh menyakiti Li Jun. Membatalkan pertunangan adalah urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Sue-er melindungimu hari ini, tapi seorang pria tidak bisa selamanya bersembunyi di balik wanita. Cepat atau lambat, aku akan membuat perhitungan denganmu. Sue-er, ikut aku. Ibu, pergilah duluan. Aku punya sesuatu untuk dikatakan pada Li Jun. Aku beri kamu 3 menit jika kamu berani kabur. Aku akan memotongnya dan memberikannya pada anjing. Li Jun, aku menyukaimu. Aku? Apakah aku baru saja ditembak? Tuan Muda, ada penyergapan di dekat kedai teh, itu ditujukan padamu. Mereka telah mengikutimu sejak dari Villa Sisitang. Serahkan dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Keluarga Yun dari Bianan bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Orang-orang dari wilayah Bianan, aku pikir kalian di sini untuk ginseng berusia 1000 tahun itu. Berhenti pura-pura bodoh. Nona Lin kehilangan manik jok darah. Dia menggambar potretmu dan memerintahkan orang untuk mencarimu ke seluruh dunia. Dibandingkan dengan manik giok darah ginseng berusia 1000 tahun itu tidak ada apa-apanya. Jadi, manik kaca yang aku pungut di dekat Bas Bianan adalah manik giok darah. Sepertinya kalian bertekad untuk mendapatkan manik giok darah ini. Aku benar-benar ingin tahu, apa sebenarnya fungsi manik ini? Manik giok darah ini adalah peninggalan suci suku Juli. Banyak kekuatan super di dunia sedang mencarinya. Berikan manik itu padaku. Sekarang kamu yang memintanya. Aku akan membunuhmu hari ini. Ingatlah, orang yang membunuhmu adalah hamba dari kediaman Pangeran Yun di dinasti Qinghai Desheng. Dinasti Qing sudah berakhir, tidak ada lagi kediaman Pangeran Pukulan 1 inci Wing Chun. Sepertinya pukulanku terlalu keras, tapi apakah kau bisa menyalahkanku? Siapa suruh dia begitu lemah? Pertahanan puncak Mingjing hancur seketika oleh pukulan 1 inci Wing Chun menghancurkan organ dalam. Dilihat dari hasil pukulannya, lawannya pasti seorang master. Li Jun, aku kabur dari rumah. Sekarang aku tidak punya tempat tinggal. Bisakah kau menampungku? Aku hanya akan menampungmu 1 malam. Kau harus pergi besok. Nangong Sue, kenapa mandinya lama sekali? Tenang-tenanglah. Li Jun, apa yang kau lakukan? Apa kau sedang bermeditasi? Tidak ada, kau masih bisa tinggal di kamar yang sama seperti sebelumnya. Jika tidak ada hal lain, aku akan naik ke atas duluan. Apa maksudnya? Apakah aku benar-benar tidak menarik? Li Jun, hari ini bisakah kau menemaniku ke suatu tempat? Waktu aku kabur dari rumah, aku ninggalin koper di hotel. Dan aku mau mengambil itu. Tapi ibuku pasti ngirim orang buat nunggu aku di sana. Kamu jago banget bela diri kalau kamu ngantar aku ke sana. Kamu bisa hajar mereka semua. Baiklah.
Bocah. Kemarin kamu matahin salah satu tanganku, hari ini aku bawa 30 saudaraku. Aku bakal hancurin kamu berkeping-keping. Jadi kamu yang hajar saudara keenam kami? Kamu berani banget. Nanti aku bakal cabut semua giginya. Chen Liu, kamu nggak boleh nyentuh dia, batalin pertunangan itu ideku sendiri. Kamu bilang kalau aku nyentuh kamu nggak bakal biarin aku ninggalin hotel. Kalau gitu aku beneran mau nyoba. Kamu mau ngapain tanganku bunuh dia untukku? Sepertinya saudara-saudaramu beneran nggak bisa nahan pukulan. Ayo pergi. Ayo ambil kopermu. Li Jun, malam ini aku bakal nginep di tempat temanku, kamu bisa nganterin aku ke sana. Baiklah. Li Jun, temanku Luan Shuning, tinggal di kawasan perumahan mewah. Hari ini ada beberapa anak dari keluarga terpandang di rumahnya. Kalau mereka ngomong yang nggak enak, jangan peduliin mereka. Anak dari keluarga terpandang. Aku harap kulit mereka cukup tebal. Biar nggak terlalu sakit pas aku hajar mereka nanti. Li Jun ini temanku, Luan Shuning. Halo. Ayo masuk ke dalam. Apakah ini sopirmu? Dia cukup tampan. Dia pacarku. Xiaosu, inikah pacar yang kamu temukan? Dia hanya terlihat seperti sopir biasa. Apa kamu tahu Tuan Muda Cui sudah mengumumkan siapapun yang berani menyentuhmu, dia akan mematahkan kaki mereka. Lembut dan manis terasa menyenangkan. Tuan Muda Cui apanya? Biarkan saja dia datang padaku, bocah, kamu benar-benar berani. Aku harap saat kamu berhadapan dengan Tuan Muda Cui, kamu masih punya keberanian sebesar ini. Aku hanya suka Li Jun playboy seperti Cui Yan, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut Li Jun. Ngomong-ngomong, apa kalian sudah dengar Zhao Long Tu, ketua grup Long Yu? Akan datang ke Chuzhou baru-baru ini, aku juga dengar itu. Dia jenderal ganas yang disebutkan ayahku. Seseorang seperti Macau dari Siliang, Zhao Long Tu. Bukankah dia bawahan lelaki tua itu yang Liang Yong katakan, ingin melihatku, apakah ini temanmu? Sikapnya benar-benar kurang sopan, aku pergi dulu. Ini dia sebenarnya punya mobil pribadi untuk menjemputnya. Tuan Muda, Anda di mana? Aku akan menjemputmu sekarang. Aku di jalan jajan dekat gerbang utama universitas. Kenapa kamu sembunyi? Xiao Qi Kak Chuan akan mendukungmu. Bocah, ku dengar kau mantan pacar jalan kecil ini. Aku Wang Dacuan dari Fangke Real Estate. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, berlutut dan jilat sepatuku. Lucky, apakah ini ayahmu? Aku tidak ingat ayahmu terlihat seperti ini. Babi gemuk, kau sangat ceroboh dan kau masih ingin memukul seseorang. Lihatlah dirimu di cermin. Hentikan Li Jun. Li Jun, dia bos 1K Real Estate. Dia punya puluhan preman di bawahnya. Kau baru saja keluar dari penjara, kau tidak boleh masuk lagi. Panggil anak-anak dan bawa senjata. Aku akan melihat darah di sini hari ini. Baik, Kak Chuan. Hanya segini orangnya. Bahkan tidak cukup untuk pemanasan. Berlutut, aku akan melihat darah hari ini. Tidak ada permohonan yang akan berhasil. Li Jun, aku memohon padamu sebagai gurumu berlutut dan minta maaflah. Kita tidak bisa melawan penindas ini.
Tuan Yan, berdirilah. Aku tidak suka melihat orang yang kuhormati berlutut. Aku bukan Li Jun dari 3 tahun lalu. Tunggu apa lagi, serang dia bersama-sama, bacok dia sampai mati. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh tuan mudaku. Tuan Li, aku buta tidak mengenali kehebatanmu. Tolong biarkan aku pergi. Kudengar kau orang kaya baru. Karena kau sangat menyukai uang. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya tidak punya uang. Aku ingin grup pangke bangkrut dalam 1 menit. Wang Dacuan, kau bajingan, beraninya kau menyinggung Tuan Li, kau sudah mati. Tembakan ini untuk Guru Yan. Guru Yan, jika kau memiliki masalah di masa depan, cari saja aku kapan saja. Tuan muda, seorang pengkhianat telah muncul di perusahaan mencuri informasi rahasia. Ditangkap oleh orang-orang yang dikirim oleh bos besar. Orang yang bertanggung jawab memburu pengkhianat itu adalah Sandwolf. Dia sombong dan angkuh. Dia bahkan tidak mau menjawab teleponku, apalagi mengikuti perintahku. Tuan muda ada di sini. Sandwolf sebenarnya tidak membukakan pintu untuk menyambutnya. Apakah dia ingin memberontak? Tuan muda omong kosong apa tidak pernah mendengar tentang dia. Bos Sandwolf berkata, jika kau ingin memasuki pintu ini, kau butuh persetujuannya. Aku tidak tertarik mendengar anjing menggonggong enyahlah. Tuan muda pemarah juga ya. Aku baru saja diare dan berlama-lama di kamar mandi. Dan kau mendobrak pintuku. Tuan muda aku akan memandu jalannya pengkhianatnya ada di ruang bawah tanah. Apa? Orang baru. Kusarankan kau jangan membuang tenaga percuma saja. Menyerahkan data itu berarti. $1 miliar untuk data rahasia. Sebenarnya tidak semahal itu. Sayangnya, aku tidak suka diancam. Jika kau tak bisa memutuskannya, panggil orang yang bisa bidak sepertimu, tidak pantas bicara denganku. Saat aku di bawah Nalan Longsuan, pangkatku jauh lebih tinggi darimu. Apa kau berani membunuhku? Bunuh aku, maka kau tak akan dapat apa-apa. Telanjangi dia. Beri nomor 1 sampai 300, tembak dia. Kita lihat berapa tembakan yang bisa dia tahan. Kau gila. Nalan Longsuan tak akan melepaskanmu. Tanpaku. Data itu tak akan pernah kau dapatkan lagi. Ku bilang aku tidak suka dengar anjing menggonggong. Liang Yong, apa penomorannya sudah siap? Tuan muda, kita bisa eksekusi kapan saja. Cao Xian, namaku Li Jun, murid Nalan Longsuan. Kuharap kau bisa bertahan dari 10 tembakan pertama. Tembakan pertama ini akan memutus arteri femoralismu. Kau akan melihat darahmu sendiri menyembur seperti air mancur. Dan dalam 3 menit ke depan, rasakan keputusasaan saat nyawamu perlahan melayang. Berhenti, akan ku beritahu. Datanya ada di kota tua Chuzhou, di kompartemen menara jam tua. Tugas orang tua itu sudah selesai.
Tuan Zhao Chaoxian sudah mengaku Tuan Muda sudah bertindak totalnya kurang dari 10 menit dan dia juga melumpuhkan Sand Wolf yang ingin pamer. Bagus. Cukup kejam. Layak menjadi milik bos besar. Orang yang terpilih, beritahu semua orang. Besok aku akan berada di Hotel Marriott, menyiapkan perjamuan standar tertinggi. Semua pejabat di kota harus hadir untuk menyambutnya. Baik. Tuan Zhao, aku tidak tahu siapa yang kau tunggu sampai membuat acara sebesar ini. Orang yang akan kutemui adalah pewaris yang dipilih langsung oleh bosku. Tuan Muda dari grup Zanlong. Tuan Zhao, kau adalah idolaku. Tuan Zhao ini anakku Jin Shi dan teman-temannya. Mereka sudah lama mengagumi Tuan Zhao ini. Aku akan membawa mereka pergi sekarang. Ya Tuhan, Zhao Long Tu benar-benar membawa semua petinggi Chuzhou untuk berbaris di pintu. Petinggi seperti Zhao Long Tu dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar Chuzhou. Apa kau melihat orang di sebelahnya? Itu ketua Bang Qinghu, Huang Jiangtao Kaisar Chuzhou, yang sebenarnya orang yang bisa membuat mereka menunggu, pasti naga sejati yang tak tertandingi. Tampaknya di kolam kecil Chuzhou ini naga sejati juga akan muncul. Jika Li Jun suatu hari nanti bisa tumbuh menjadi tokoh besar. Lalu Tuan Muda Cui ini apa? Keluarga Nanggong aku takut akan segera menyerahkan dirinya. Bawahan Zhao Long Tu menyapa Tuan Muda Salam Tuan Li. Tuan Li bersulang untuk Anda. Saya adalah ketua Bang Qinghu. Tuan Li adalah VIP tingkat tertinggi Bang Qinghu. Tuan Li, saya punya permintaan lancang. Saya punya seorang putra bernama Jin Shi Manja. Oleh saya sejak kecil pemberontak dan sulit diatur. Bertindak keterlaluan, saya ingin dia berada di sisi Tuan Li untuk mendapatkan pengalaman Tuan Li bisa memperlakukannya seperti pelayan memukul atau memarahinya juga tidak apa-apa. Saya tidak butuh tenaga untuk saat ini, namun proyek grup Junlin di Chuzhou akan segera dimulai. Pasti akan sibuk saat itu. Bos Jin tidak akan terlambat untuk mengirim putra Anda ke sana nanti. Tuan Muda saya datang terburu-buru kali ini dan tidak menyiapkan hadiah sebuah Ferrari. Anggap saja ini sebagai hadiah pertemuan kecil dari saya. Nanggong Sue pacarmu terlalu lemah. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Cui. Tapi bagaimana jika kita mencarikannya pelindung yang jauh lebih kuat dari keluarga Cui? Tuan Muda Jin, maksudmu kamu punya cara? Ayahku baru saja mengirimiku pesan. Memberitahuku bahwa dia sudah terhubung dengan orang besar yang bahkan Zhao Long Tu ingin menjilatnya. Dan menghubunginya. Orang besar itu menyatakan apresiasi besar untukku. Dalam beberapa hari dia ingin aku bekerja di bawahnya, asalkan aku pergi dan meminta orang besar itu untuk mengatakan sepatah kata. Keluarga Cui harus patuh mundur. Namun, aku tidak membantu secara gratis. 30 juta aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu bagaimana? Oke Tuan Muda Jin, aku bersedia membayar 30 juta ini. Jika kamu bisa membantu memperkenalkan Li Jun kepada orang besar ini, itu akan lebih baik lagi. Apakah itu Li Jun Zhao Long Tu dan sekelompok bos Chuzhou sedang menunggunya di luar dia? Li Jun, kesempatanmu sudah tiba. Tuan Muda Jin sudah setuju. Hanya dengan 30 juta, dia bersedia merekomendasikanmu kepada orang itu. Orang hebat, yang bahkan Zhao Long Tu harus menyambutnya secara langsung. Aku membayar untuk merekomendasikan diriku sendiri. Nanggong Sue, kamu sudah ditipu Jin Shi itu. Sama sekali tidak kenal orang hebat, dia cuma lagi butuh uang dan ingin menipumu. Li Jun, jangan bicara sembarangan. Apa Tuan Muda Jin kelihatan kekurangan 30 juta? Bukan begitu, aku bertemu ayah Jin Shi kemarin, Jin Jiahao. Jin Jiahao sendiri yang memberitahuku kalau Jin Shi itu mengecewakan dan memintaku untuk mendisiplinkannya. Kamu bicara omong kosong. Jin Jiahao memintamu mendisiplinkan putranya. Kamu bermimpi di siang bolong. Setidaknya buat kebohonganmu masuk akal. Li Jun, bisa kita bicara berdua sebentar? Li Jun, sejujurnya, aku ingin minta tolong bantu aku menghadapi musuh. Aku bersedia memberikan setengah aset keluarga Luan sebagai imbalannya. Musuh seperti apa? Kenapa kamu yakin aku bisa membantumu? Bahkan aku bisa menyerahkan diriku padamu. Aku hanya berharap kamu bisa membantu keluarga Luan melewati krisis ini. Tidak perlu sampai begitu, aku akan membantumu.
Dia benar-benar bahkan tidak melirik 2 kali. Mobil sport siapa ini Tuan Muda Jin? Ini mobilmu Tuan Muda Jin, benar-benar pantas jadi pewaris keluarga Jin, sangat mewah. Li Jun, kudengar kamu juga berbisnis. Kapan kamu juga akan menyetir mobil mewah seharga lebih dari 100 juta? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa pantas bersanding dengan Sue Tuan Muda Jin? Cepat buka pintunya, aku ingin masuk dan merasakannya. Sepertinya aku lupa kunci. Tidak, ini kunciku. Ferrari ini milikku. Baiklah, ayo pergi. Pemandian air panas di Gunung Liupan sudah diatur. Hei cantik, boleh minta WeChat? Tidak. Sebaiknya jaga ucapanmu. Bos klub pemandian air panas ini adalah temanku. Mau cari ribut di sini? Tuan Jin, terima kasih sudah membelaku. Kamu keren banget tadi. Bukan apa-apa, cuma preman kampung. Serahkan semua barang berhargamu. Kamu tahu siapa aku. Pembunuhan. Jangan. Berhenti. Li Jun, kamu luar biasa. Kamu datang sendiri menghadapi master seni bela diri seperti itu. Apa gunanya kamu sendirian? Lu Peng adalah pembunuh dari Bianan. Melawan 35 bandit bersenjata sendirian, membunuh lebih dari 60 master. Aku tidak butuh orang lain. Aku cukup sendiri. Bocah bodoh sangat sombong. Hari ini keluarga Luan akan berpura-pura tidak pernah mengundangmu. Aku Lu telah tiba Luan Xiaoheng. Apakah kepalamu sudah siap? Hari ini seluruh keluarga Luan harus mati. Duanya, kamu tidak bisa menghentikanku. Hari ini keluarga Luan harus mati. Aku kalah, tapi dengan Bos Lee di sini. Tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Luan. Hanya puncak Mingjin, aku tidak akan repot-repot menyerang. Mencari mati, rasakan tendangan bayangan hantuku. Siapa monster ini? Kecepatan dan kekuatannya benar-benar menghancurkanku. Aku pasti mati jika tidak lari. Apa aku membiarkanmu pergi? Kekuatan pukulan menembus tubuh, tidak ada luka yang terlihat. Ini sudah merupakan teknik ilahi dari alam transformasi. Tuan Lee menyelamatkan keluarga Luan saya. Saya bersedia menawarkan 30 juta sebagai hadiah. Jika hanya untuk uang. Nyawa seluruh keluarga Luan bernilai jauh lebih dari 30 juta. Saya adalah teman Nona Luan, saya bertindak murni karena moralitas. Saya tidak menginginkan 30 juta, dia pasti menyukai putriku, sungguh keuntungan besar. Bos, tolong Gubernur Chuzhou Yushihua, pria terkaya Huang Jiangchao, Presiden Kamar Dagang. Zhou Bingkun, 13 petinggi paling kuat di Chuzhou, semuanya berdesakan di ruang pertemuan kita. Masalah besar apa yang kamu timbulkan di luar? Apakah kita akan bangkrut? Bangkrut apa? Biarkan mereka menunggu, aku akan segera ke sana. Kita tamat grup Junlin hanya bernilai 20 miliar. Petinggi-petinggi ini bisa menghancurkan kita sampai mati. Hanya dengan mengangkat jari. Kenapa bos belum datang? Tuan Lee, kami telah membahasnya. Kami berharap Bos Lee bisa menjadi pemimpin perusahaan Chuzhou masing-masing dari kami. Akan menyuntikkan 50 miliar. Total 650 miliar. Kami hanya meminta 5% hak dividen perusahaan Anda. Kami sama sekali tidak akan campur tangan dengan manajemen. Kami hanya meminta agar Bos Lee saat Anda terbang ke langit di masa depan. Jangan lupakan kami. Mereka tidak menginginkan kekuasaan pengambilan keputusan, hanya hak dividen. Masing-masing memberikan 50 miliar. Petinggi-petinggi ini yang biasanya makan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Apa mereka semua menabrak babi saat keluar hari ini? Baiklah. Kita lakukan sesuai kata-katamu. Guyan, kamu saja yang urus penandatanganannya, jangan ganggu aku. Ya ampun, aku akan menjadi presiden perusahaan senilai 600 miliar. Penyakit akibat kerja, kurasa biar kupijat untukmu.
Guyan, bagaimana kau bisa mengeluarkan suara seperti itu di depan bos? Sangat memalukan. Sepertinya tulang belakang servikalmu sudah sembuh. Kalau begitu, aku kembali dulu. Kau harus kembali ke keluarga bersamaku hari ini untuk menikah dengan keluarga Cui. Li Jun, cepat selamatkan aku. Bocah menyingkir jika tidak ingin mati, jauhi adikku, keluarga Nangong dan Cui. Kau tidak mampu menyinggung mereka. Kakak, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Tolong bicara baik tentangku. Kau. Apa yang kau lakukan patroli 6 pintu? Siapa yang berani berkelahi? Berterima kasihlah pada 6 pintu. Kalau tidak, kau akan kehilangan setidaknya 2 gigi depan. Kembali. Li Jun, kakakku benar kau tidak tahu betapa mengerikannya keluarga Nangong dan Cui. Lagi pula Chuzhou terlalu kecil. Tidak aku yang menyebabkan kekacauan ini. Aku benar-benar tidak bisa menyeret Li Jun ke dalam masalah ini. Aku harus segera mencari Tuan Muda Jin. Hanya orang besar itu yang bisa melindungi Li Jun. Li Jun, kau kembali dulu. Aku ada urusan mendesak. Li Jun gadis bodoh Nangong Shui itu benar-benar pergi di belakangmu dan membuat janji dengan geng Jin Shi untuk bertemu di Hotel Marriott, mengatakan dia ingin membayar 30 juta untuk biaya perlindungan. Pecundang Jin Shi itu benar-benar berani memintanya. Apakah kau ingin pergi menghentikannya? Kirimkan aku nomor kamar yang spesifik. Aku akan segera pergi menghajar anjing itu. Tuan Muda Jin, aku membawa 30 juta. Tolong bantu aku mencari orang besar untuk membereskan keluarga Cui. Itu harga pertemanan. Li Jun menyinggungku, sekarang jadi 60 juta. Dan dia harus berlutut dan memohon padaku. 60 juta aku akan mengumpulkannya dalam 3 hari. Tolong jangan abaikan ini. Apalagi 30 juta, aku bahkan tidak akan memberinya 3 sen. Li Jun, kau masih berani keras kepala tanpa bantuan Tuan Jin? Tunggu saja sampai kau dihancurkan keluarga Cui. Jin Jahou, kendalikan putramu. Berhenti berpura-pura, jadi orang penting beraninya kau memanggil nama ayahku langsung. Acting ini terlalu palsu, sangat lucu. Halo ayah. Ada apa bajingan kau beraninya kau menyinggung Tuan Li? Jika kau tidak mendapatkan maafnya, aku akan mematahkan kakimu. Li Jun, aku salah, aku kalah judi dan ingin menipu uang Nangong Shui. Kau bisa lolos dari hukuman mati, tapi kau tidak bisa lolos dari hukuman pergi bekerja sebagai satpam di grup Junlin selama setahun. Baiklah. Li Jun jadi kau bos grup Junlin? Tutup mulutmu, kau terlihat seperti orang bodoh. Berhenti di sana. Li Jun, bajingan kau. Aku gadis yang sangat cantik dan kau berani mengabaikanku. Ada apa dengan keberuntunganku hari ini? Aku baru saja selesai berurusan dengan orang-orang bodoh di kedai teh dan hotel. Dan ini datang lagi sekelompok orang yang mengantre untuk dipukuli. Kau sangat pintar. Nona, kami mengundangmu minum teh. Silau dengan membi sedangkan itu. Kalau tidak, jika kami bertindak. Sangat menyedihkan. Tentu, ayo pergi. Tepat waktu, aku juga mulai sedikit bosan. Li Jun sadari situasinya, serahkan manik giok darah dan aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Sejak kau melangkah ke ruangan ini, nyawamu bukan lagi milikmu. Bianan adalah serigala pemakan daging domba, tidak punya hak untuk bernegosiasi. Mencoba memaksaku. Kau salah perhitungan. Dan sekarang izinkan aku memperkenalkan Paman Meng, King Kong pertama dari keluarga Lin. Merasa dirimu tangguh? Di mataku kau tidak ada bedanya dengan kucing dan anjing. Bocah bodoh.
Mencari mati. Monster macam apa kau? Beraninya kau menyakiti paman Meng Manik Giok Darah, itu sesuatu yang diinginkan organisasi teroris internasional Syura. Kau membunuh ketua Aula Syura. Tunggu saja balas dendam mereka. Syura. Apa itu? Kekuatan satu tendangan. Tuan, seni bela diri Anda luar biasa. Anda telah memasuki alam surga dan manusia. Manik ini rahasia apa yang disembunyikannya? Sampai membuat organisasi teroris internasional Syura. Begitu gila. Menjawab Anda, Tuan Manik Giok Darah bukan hanya relik suci suku Jiuli. Itu juga menyegel manual seni bela diri kuno yang bisa menembus batas seni bela diri. Pemimpin Syura bermimpi untuk mendapatkannya untuk menerobos ke alam ilahi. Menembus batas seni bela diri. Menarik. Jadi begitu rupanya di atas alam surgawi ternyata ada dunia yang begitu luas. Aku akan menerima Manik ini. Mulai hari ini, keluarga Lin bekerja untukku. Terima kasih Tuan karena mengampuni nyawa kami. Seluruh keluarga Lin akan melayani Anda bahkan jika itu berarti kematian. Sweer, berhentilah keras kepala keluarga kaya raya nomor 1 di ibu kota provinsi Tuan Muda, tertua dari keluarga Cui sudah angkat bicara. Besok adalah pesta pertunanganmu. Aku tidak akan menikah dengannya. Lebih baik aku mati daripada menikah dengan si playboy Cuiyan itu. Orang yang kusuka adalah Li Jun. Li Jun? Maksudmu si berandalan kecil yang cuma tahu beberapa jurus dasar itu? Kakak, sebaiknya kau sadar. Keluarga Cui punya aset ratusan miliar. Di belakang mereka. Mereka punya backingan orang-orang hebat di ibu kota provinsi. Di depan keluarga Cui Li Jun. Bahkan bukan seekor semut. Kalian mendorongku ke lubang api. Kalian tidak tahu seberapa hebat Li Jun. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Kalau dia berani datang ke ibu kota provinsi, keluarga Cui akan mencincangnya dan memberikannya ke anjing dalam hitungan menit. Awasi dia kunci pintunya rapat-rapat. Tanpa perintahku, jangan biarkan lalat pun masuk. Besok ikat dia dan bawa ke pesta pertunangan kalau perlu. Li Jun, sesuatu terjadi. Xiaoxia dibawa oleh ibu dan kakaknya. Diikat paksa kembali ke ibu kota provinsi. Jelaskan dengan jelas. Keluarga Nanggong menahannya di rumah. Memaksanya bertunangan besok dengan keluarga kaya raya nomor 1 di ibu kota provinsi Cuiyan dari keluarga Cui. Keluarga Cui sudah menyebarkan ancaman. Siapapun yang berani membuat masalah, seluruh keluarganya akan dihabisi. Hebat sekali keluarga Nangong. Hebat sekali keluarga Cui dari ibu kota provinsi. Wanita yang aku Li Jun incar. Bahkan Raja Surga pun tak bisa mengambilnya. Liang Yong, sampaikan perintah naga tempurku beritahu Zhao Longtu, Huang Jiangtao, Yu Shihua, dan 13 tokoh besar di Chuzhou sebelum gelap besok. Di acara pernikahan, aku ingin melihat semua industri keluarga Cui di ibu kota provinsi dan rantai modal mereka diblokir sepenuhnya. Besok aku akan pergi sendiri ke pesta pertunangan keluarga Cui dan memberi mereka peti mati. Tuan Cui, di masa depan, keluarga Nangong kami akan mengandalkan perlindunganmu. Jangan khawatir, Bibi Fu. Di ibu kota provinsi, keluarga Cui adalah langitnya. Siapapun yang berani tidak menghormati keluarga Cui, aku akan mengirim seluruh keluarganya ke neraka, itu sudah pasti. Selama Sweer menikah dengan keluarga Cui, aku akan lihat apakah bajingan kecil bernama Li Jun di Chuzhou itu masih berani mengganggunya. Jika dia berani datang, aku pastikan dia pulang dalam kantong mayat. Li Jun, maafkan aku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi wanitamu lagi. Li Jun dari Chuzhou. Khusus datang untuk memberi Tuan Muda Cui hadiah pertunangan. Li Jun, kamu benar-benar datang. Li Jun, dasar mantan narapidana. Bagaimana kamu bisa masuk? Apa kamu gila? Beraninya kamu buat masalah di wilayah keluarga Cui?
Berani sekali kamu, beraninya kamu mengirimiku peti mati seseorang, patahkan anggota tubuhnya dan lemparkan dia ke peti mati ini. Hentikan kalian semua. Tuan Zhao, Anda datang tepat waktu. Orang kampung dari Chuzhou ini beraninya mengacaukan pestaku. Anda adalah pendukung terbesar keluarga Cuiku. Cepat bantu aku membunuhnya. Aku gagal mendisiplinkan bawahanku. Membiarkan anjing buta ini mengganggu Tuan Muda. Tolong hukum aku, Tuan Muda. Zhao Longtu, orang-orangmu sangat berani. Mereka bahkan berani memaksa wanita yang kusukai menikah. Tenanglah, Tuan Muda. Mulai hari ini dan seterusnya tidak akan ada lagi keluarga Cui di ibu kota provinsi. Aku bilang, selama aku di sini tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apapun. Ikut aku. Li Jun, kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Siapapun yang berani membuatnya menderita sedikit saja. Aku akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Guyan, CEO cantik grup Junlin dan Luan Suning, putri keluarga Luan, kalian semua ada di sini seperti yang diharapkan. Siapa kalian sebenarnya? Ini adalah grup Junlin. Beraninya kalian bertindak liar di sini. Bosku tidak akan membiarkan kalian lolos. Bosmu Li Jun, orang bodoh yang ceroboh itu. Dia membunuh Master Aula Kala Jengking, beracun dari syura kita, dan bahkan berani merebut manik giok darah yang ingin kita dapatkan hari ini. Kami 3 jenderal dewa telah membawa 100 elit lapis baja berat hanya untuk mengirimnya ke neraka. Li Jun, di mana kamu? Kamu ingin melihat keputusasaanku. Sayangnya, kamu hanya akan melihat kematianmu sendiri. Beraninya kamu menerobos masuk ke sini sendirian. Tembak. Ini bagaimana ini mungkin? Bahkan senapan mesin berat tidak bisa menembusnya. Bos kamu membuatku takut setengah mati. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Li Jun, terima kasih. Apa kamu tadi takut setengah mati dan sekarang kamu tahu cara bertarung memperebutkan wilayah? Di grup Junlin kita posisi istri bos itu terbatas. Adapun berapa banyak yang akan ada di masa depan, tergantung siapa di antara kalian berdua yang berkelakuan lebih baik dan lebih penurut. Bos, kamu jahat sekali masih bercanda di saat seperti ini. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Apakah kamu sudah selesai dengan kata-kata terakhirmu? Sekarang saatnya menyelesaikan perhitungan karena organisasi syuramu menyentuh wanitaku. Serang. Beraninya kau menyentuh wilayah bosku di Chuzhou. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu pembantaian yang sebenarnya. Semua anggota kuil naga, dengarkan. Tuan Muda telah memberi perintah. Orang-orang Asura, jangan biarkan ada yang hidup. Pojun Kisha abaikan sampah di bawah sana. Segera naik dan kepung Li Jun. Li Jun, kau membunuh Tuan Kuil Asuraku. Scorpion, hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Berhenti bicara omong kosong, ambil kepalanya. Karena kau sedang buru-buru untuk mati, akan kukabulkan keinginanmu. Ingin naga bertarung di alam liar. Alam surga dan manusia, kau benar-benar mencapai alam surga dan manusia. Monster, kau ini monster. Di mana koordinatnya dari cabang Asia Pasifik Asura bicara? Di Laut Lepas, nama Sandi Pulau Iblis. Tuan Muda Komandan Eagle telah selesai membersihkan sisa-sisa Asura di Chuzhou, telah dicabut sepenuhnya. Wilayah laut. Aktifkan senjata berbasis ruang angkasa kuil naga kunci Pulau Iblis. Dalam 10 menit aku ingin itu benar-benar dihapus dari dunia ini. Koordinat terkunci hitung mundur peluncuran rudal.
Tuan Muda berkat ganda, kita baru saja menggerebek server cadangan Asura dicuri oleh pengkhianat Chao Xian, dan dibocorkan bagian terakhir dari data sangat rahasia, telah sepenuhnya dipulihkan dan dihancurkan. Sangat bagus. Badai di Chuzhou telah mereda. Saatnya menetapkan aturan baru untuk wilayah Jiangnan ini. Bos, aset organisasi Shura sudah sepenuhnya kita ambil alih. Grup Junlin nilai pasarnya sekarang melebihi 1 triliun. Sepenuhnya mendominasi dunia bisnis Jiangnan. Kami memberi hormat kepada penguasa Jiangnan, bersedia melayani Tuan Li untuk selamanya, rela berkorban nyawa. Memberi hormat kepada penguasa Jiangnan. Jenderal Tang, Komando Tertinggi Militer baru saja mengeluarkan dokumen rahasia ini tentang tokoh besar misterius yang menyapu Chuzhou dan memusnahkan cabang Shura identitas aslinya. Buka cepat untuk diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat SSS oleh militer, orang ini pasti sangat kuat. Aku ingin melihat dewa mana yang turun ke Chuzhou. Karena kamu sudah keluar dari penjara. Kamu harus hidup jujur, jangan tersesat lagi Li Jun di depan teman-teman lamamu. Tidak perlu terlalu gengsi. Tidak mudah bagimu mencari pekerjaan setelah keluar, terus berbohong karena gengsi. Itu sangat menyedihkan. Jadi, dia tidak pernah berbohong. Semua yang dikatakannya benar. Badut yang menyedihkan. Selalu aku. Tuan Muda, ada masalah besar, ini saluran darurat bos besar. Jun R, perubahan besar di ibu kota. 4 keluarga teratas telah bergabung. Pakar alam dewa asing telah menyiapkan jebakan maut gurumu disergap. Cepat kembali ke ibu kota, bereskan kekacauan ini. Keluarga di ibu kota? Kalian bosan hidup? Tamat akhir.